Seorang anak terlihat seorang diri mendekati sebuah pohon beringin yang berdiri gagah menaungi salah satu bangunan tua di sebuah asrama atau panti asuhan. Sebuah komplek bangunan yang sudah berdiri bahkan sebelum bangsa Indonesia mampu meneriakkan kata merdeka. Anak itu sengaja mendatangi tempat itu di saat sudah tak ada seorang pun di sana. Ia tahu yang ia lakukan adalah sebuah hal yang tidak masuk akal. Sekilas yang terlihat adalah pertemuan antara seorang anak laki-laki dan anak perempuan. Namun saat diperhatikan lebih dekat, mereka adalah insan yang berbeda alam. Anak kecil itu menyerahkan sebuah kalung kepada sosok anak perempuan yang satu tangannya sibuk menenteng kepalanya sendiri. Sosok itu adalah anak perempuan yang sudah banyak dibicarakan warga desa sebagai penunggu pohon beringin. Mirah namanya. Siapa sangka, pertemuan itu adalah akhir dari penantian sosok hantu Mirah. Kalung yang diberikan merupakan titipan seseorang yang merupakan sahabat hantu itu selama hidupnya, Bagas Kuswara. Walaupun Pak Kuswara sudah di umur penghujung hayat, semasa hidupnya ia selalu mencari cara untuk menenangkan Mirah. Kini sahabatnya itu sudah tenang dan pergi lebih dulu darinya. Kalung itu memberikan pesan bahwa hantu perempuan itu sudah bisa tenang dan menyusulnya meninggalkan pohon beringin itu. Pertemuan itu pun menjadi akhir kisah tentang Mirah, sang penunggu pohon beringin asrama. Tenangnya hantu Mirah disadari oleh warga yang mulai tidak pernah lagi mendengar tentang kemunculan sosok itu. Jelas saja warga desa senang. Selain karena tak perlu ada yang ditakutkan lagi, mereka juga lebih lega bila sosok hantu yang membuat warga merasa kasihan itu sudah bisa pergi dengan tenang. Namun sebuah tempat keramat yang tak berpenghuni pasti tidak akan bertahan lama tanpa penunggu. 1 tahun kemudian warga dikagetkan dengan cerita dari seseorang perempuan anak panti asuhan yang ditemukan pingsan terlilit akar pohon beringin setelah semalaman menghilang. "Aku mau pulang, aku gak mau di panti asuhan lagi." Anak itu menangis sejadi-jadinya saat mengingat apa yang menimpanya. "Sudah nak, di sini sudah aman, gak usah takut lagi." Ibu pengawas panti mencoba menenangkan anak itu. "Tapi dia masih ada di sini. Dia masih akan terus berada di sini sampai berhasil menemukan kepala bayinya," ucap anak itu. Dia siapa?" tanya seorang pengawas. "Gak tahu, tapi dia pakai gaun seperti wanita Belanda dan membawa kapak yang berlumuran darah. Setengah dari wajahnya sudah hancur soalnya dihantam kapak yang sama. Ada sosok bayi yang ia gendong di tangan satunya, tapi bayi itu gak punya kepala. Dia bilang gak akan pergi sampai nemuin anak yang menyembunyikan kepala anaknya itu." Anak itu menjelaskan dengan terbata-bata. Para pengawas ingin sekali tidak mempercayai anak itu. Namun posisi saat mereka menemukan anak itu memang benar-benar tidak wajar. Hal itu sudah sangat mendukung untuk membuat mereka percaya akan cerita itu. Dan inilah awal mula kisah tragis di panti asuhan tersebut. Tentang teror dari sosok yang mereka sebut dengan perempuan berwajah sebelah. Suara lonceng bel sekolah berbunyi begitu bersahutan dengan suara anak sekolah yang berteriak menyambut selesainya jam pelajaran mereka. "Gio, kamu main duluan kan?" tanya Hasan, salah seorang anak kelas 6 SD yang tinggal di panti asuhan. "Hari ini aku gak ikut, masih dihukum gara-gara nilai bahasa Sundaku dapat jelek," balas Gio. "Lagian kenapa kamu gak main di asrama aja sama kita? Masa betah tinggal di rumah Bu Ranti? Namanya kepala sekolah, pasti kan galak," balas Hasan. "Apa? Asrama? Aduh, enggak deh, mending di Bu Ranti, biar galak tapi aku bisa tidur dengan tenang," balas Gio yang jelas-jelas tahu bagaimana drama anak asrama yang mulai ia ketahui sedikit demi sedikit selama bersekolah bersama mereka. Perundungan oleh kakak kelas, anak yang mempunyai kebiasaan mengutil hingga beberapa anak yang benar-benar jorok. Mau bagaimana lagi? Gio juga tahu bahwa saat itu asrama juga salah satu cara orang tua untuk mendisiplinkan anak mereka. "Ya sudah kalau begitu, kalau butuh diajarin bahasa Sunda bilang aja, ntar aku bantuin biar gak dihukum lagi," ucap Hasan. "Makasih ya Hasan, ulangan berikutnya aku minta tolong kamu buat ngajarin," balas Gio sembari pamit lebih dulu meninggalkan kelas. Hasan pun melanjutkan niatnya untuk bermain di halaman asrama bersama beberapa temannya yang keluar di jam yang sama. Masih ada waktu 1 jam sampai waktu makan siang mereka di panti. "Gimana, main kelereng aja?" tanya Hasan. "Sok atuh, tapi jangan kabur kalau kalah," jawab Rustan yang terlihat berbadan paling besar di antara mereka. Mereka berdua dan keempat anak lainnya menghabiskan waktu siang mereka dengan bermain kelereng di salah satu lahan di belakang bangunan panti. Permainan berjalan begitu seru di mana pertarungan antara Hasan dan Rustam berjalan begitu sengit.
Keempat teman lainnya pun sampai tak berkedip melihat keahlian bermain mereka berdua, hingga tanpa sadar langit mulai tertutup awan. Hawa mendung mulai terasa namun tak menurunkan semangat mereka. Bahkan saat gerimis datang pun mereka tetap bergeming dan fokus dengan permainannya. "Kali ini kelereng andalanmu bakal kuambil," ucap Rustan yang sangat percaya diri dengan jentikannya itu. Di sisi lain, Hasan tengah berkomat-kamit membacakan mantra asal-asalan seolah mendoakan bahwa jentikan kelereng Rustam tidak mengenai kelerengnya. Dan sekali lagi, kelereng Hasan tak mampu mempertahankan posisinya dan harus tersingkir oleh kelereng Rustam. Ia cukup kecewa, namun kekalahannya terbayar oleh serunya pertandingan itu. "Tenang, besok aku balas," ucap Hasan. "Besok juga aku tetap yang menang lagi," balas Rustam. Mereka pun berkumpul dan segera berlari menerjang gerimis menuju balik bangunan di belakang mereka. Namun saat tengah berlari, tiba-tiba Hasan terhenti. Ia merasakan ada yang janggal seolah ada yang memperhatikannya dari belakang. Ia pun menoleh dan mendapati seorang berdiri di antara hujan gerimis. "Rustam, itu apa?" tanya Hasan dengan wajah yang kini mulai cemas. Rustam berhenti mendengar pertanyaan Hasan. Ia pun menghampiri Hasan dan melihat ke arah sosok yang ditunjuk oleh Hasan. "San, cepat pergi San, lari secepat mungkin," perintah Rustam. Kenapa? Itu siapa?" Hasan bingung namun ia tetap berlari mengikuti perintah Rustam. "Pokoknya lari, itu setan. Aku pernah dengar dari anak yang ditemuin pingsan di pohon beringin," ucap Rustam. Benar ucapan Rustam. Yang berdiri di tengah hujan itu adalah sosok perempuan berwajah sebelah dengan gaun Belanda. Satu tangannya menggendong bayi tanpa kepala dan sebelah tangannya membawa sebuah kapak. Ia hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Bukan karena ia enggan mengejar, namun ia tahu bahwa anak-anak itu tidak akan pernah mencapai tempat yang ia tuju. Hujan kini semakin deras seolah membentuk sebuah tirai yang menghalangi pandangan anak-anak itu. Kemanapun mereka berlari, mereka tidak pernah sampai ke panti asuhan tempat mereka seharusnya kembali. Teriakan tangisan menggema berpadu dengan suara gerimis. Mereka jelas tidak tahu apa yang tengah terjadi. Tapi kini mereka sadar bahwa mereka sudah tak berada di alamnya lagi. Sementara itu, wanita berwajah sebelah itu mulai melangkahkan kakinya. Ia mendekat ke anak-anak itu dengan mengayun-ngayunkan kapak ke arah mereka. "Kembalikan kepala bayiku." Cerita kini berubah ke sudut pandang Danan. Sekali lagi, cerita berubah ke sudut pandang Danan. Suara telepon di pagi buta membuatku bergegas menaiki bus meninggalkan kota Klaten dan kembali menuju sebuah kota di Jawa Barat. "Makhluk dari Imah Lowong lagi, Nan?" tanya Cahyo yang kali ini benar-benar kupaksa untuk ikut denganku. "Gak tahu, tapi kata Bu Ranti hampir setengah anak panti asuhan hilang," balasku pada Cahyo. Aku sempat menanyakan apakah itu adalah kasus penculikan, tapi Bu Ranti mengatakan bahwa mereka juga sudah membuat laporan ke polisi. Alasan ia meminta tolong kepadaku karena ada isu yang beredar tentang sosok gaib di sana. Katanya sejak Mirah tenang, penunggu pohon beringin itu berganti dengan perempuan Belanda berwajah sebelah. Sempat ada anak yang ditemukan pingsan terlilit akar pohon beringin. Aku mencoba menjelaskan kepada Cahyo. "Katanya bawa kapak, tapi kok malah ngelilit di pohon beringin?" tanya Cahyo. Spontan aku memukul koran yang baru saja kubeli ke kepala Cahyo. Ngawur kamu. Udah benar anak itu selamat, malah ngoceh enggak. Ya kan coba mikirin semua kemungkinan, gak salah dong. Protes Cahyo sembari memegangi kepalanya. Aku juga sempat berpikir serupa, namun aku mencoba mengambil kesimpulan. Mungkin saja saat itu makhluk itu baru muncul, sehingga belum punya kemampuan untuk melakukan gangguan yang mencelakai. Atau ada pengaruh Chandra Mukti yang menjaga anak itu, potong Cahyo. Nah, itu benar. Perdebatan kami pun selesai sampai di situ. Sepertinya kami mengambil kesimpulan yang sama di mana kami tak akan mendapatkan jawaban yang pasti sampai kami benar-benar datang ke sana. Kami pun tiba di terminal dan menyambung dengan angkutan umum menuju tempat yang pernah hampir merenggut nyawaku, Desa Sukmaraya. Seperti biasa, aku terkagum-kagum dengan sosok pohon beringin raksasa yang selalu dapat terlihat dari seluruh penjuru desa. Namun kali ini perasaanku berbeda. Sepertinya memang ada sosok lain yang mendiami pohon itu. Kami sampai saat hari menjelang maghrib.
Seketika aku teringat kejadian dulu saat desa begitu sepi saat menjelang malam. Setidaknya kali ini tidak begitu. Masih ada warung dan tempat makan yang buka dan beberapa warga yang berseliweran. Sepertinya ini bukan permasalahan setan-setan Imah Lowong, ucap Cahyo. Sempat aku berpikir ingin mampir ke pohon beringin itu dulu. Namun aku menurunkan diri saat mengingat kejadian sebelumnya di desa ini. Kami pun memutuskan untuk ke rumah Bu Ranti terlebih dahulu untuk beristirahat sekaligus mencari tahu kronologinya. Bu Ranti kemudian menyambut kami dan sudah mempersiapkan kamar untuk kami beristirahat. Bahkan sepanci soto hangat sudah disiapkan untuk kami mengisi perut. Bu Ranti emang yang terbaik, tahu aja kami lagi lapar, ucap Cahyo. Yang sopan, senggolku pada Cahyo. Bu, Danan gak lapar, mangkok satu aja, ucap Cahyo membalas responku. Bohong Bu, bisa-bisaan aja nih bocah ketek, teriakku sambil mengambil mangkok yang berada di hadapan Cahyo. Kirain gak mau, pakai sok jaim begitu, ledek Cahyo. Bu Ranti pun tertawa sembari membawakan sepanci soto dari satu centing nasi ke hadapan kami. Dah, gak usah berantem, masih banyak, kalau habis besok pagi masak lagi, ucap Bu Ranti. Melihat hal itu sontak aku dan Cahyo segera menciduk nasi ke dalam piring dan memakan dengan lahap masakan Bu Ranti tersebut. Perjalanan jauh kami sepertinya memang berhasil mengosongkan perut kami. Menurut cerita Bu Ranti dan beberapa warga, sudah lebih dari 3 hari setengah dari anak-anak panti menghilang. Ada yang hilang saat pulang sekolah, dan ada yang hilang tidak ditemukan di kamarnya saat pagi hari. Anehnya polisi tidak dapat melacak keberadaan mereka dan motif kepergian mereka pun benar-benar tidak terbaca. Tidak ada saksi kunci yang melihat adanya kegiatan mencurigakan yang menjurus pada penculikan. Sekolah pun bahkan meliburkan anak-anaknya selama seminggu sampai polisi menyatakan bahwa keadaan mulai terkendali. Mendengar cerita itu jelas saja aku cemas. Seusai subuh kami segera pergi menuju panti asuhan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Nan, di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba Cahyo memberikan isyarat kepadaku. Aku terhenti dan menyadari bahwa memang ada yang tidak beres. Luar, untuk apa kalian mengikuti kami? Teriakku saat itu. Aku dengan jelas dapat merasakan keberadaan beberapa orang di sekitar kami. Jelas mereka bukan manusia biasa. Ada perasaan mengancam yang mereka pancarkan kepada kami. Urungkan niatmu. Bila dia tidak menemukan apa yang ia cari, perburuannya tidak akan selesai, ucap seseorang yang berada di belakangku. Kalian tidak peduli dengan anak-anak yang hilang, balas Cahyo yang memperhatikan sisi depan kami tanpa menoleh. Namun tak ada jawaban dari orang-orang itu. Kami pun segera berlari menuju keberadaan yang kami rasakan dan asal suara tadi. Anehnya sosok itu sudah pergi dengan cepat. Jelas mereka adalah orang-orang berilmu. Sepertinya kali ini juga lebih dari sekedar roh penasaran, ucap Cahyo. Iya, semoga masih dalam kemampuan kita ya. Kami pun melanjutkan perjalanan kami dan sampai di bawah pohon beringin besar yang digadang-gadang sebagai rumah demit yang menculik anak-anak itu. Namun entah mengapa walaupun orang berkata seperti itu, pohon itu masih berasa sejuk dan megah. Gimana? Tanya Cahyo. Dan aku pun menggeleng. Tak ada sesuatu yang bisa membuat aku merasakan keberadaan sosok gaib di tempat itu. Bau-baunya kita bakal nginep di sekitaran sini nih, ucap Cahyo. Gak ada jalan lain kan? Ya, mau gimana lagi? Aku berpikir keras dan mencoba mengelilingi bangunan asrama mencoba mencari petunjuk di tempat ini. Namun semua terkesan biasa, bahkan jauh lebih tenang dibanding terakhir kami ke tempat ini. Mungkin benar penculikan, tebak Cahyo. Kita baru bisa ambil kesimpulan setelah mencari informasi dari petugas panti dan anak-anak yang selamat, balasku pada Cahyo. Cahyo pun setuju dan segera mengikutiku menuju masuk ke panti. Tapi saat aku melangkah, tiba-tiba aku menginjak sesuatu yang sepertinya tadi tidak ada di jalan yang kami lewati. Sebuah kelereng. Aku pun mengambilnya dan melihatnya dengan bingung. Merasa tak ada yang aneh, aku pun membuangnya. Jangan dibuang, lumayan buat nambah koleksi, protes Cahyo. Udah gede masih main kelereng, piye to Jul, ucapku pada Cahyo. Aku tidak menyangka bahwa di balik bangunan yang hanya sering kulihat dari luar ternyata panti asuhan ini cukup besar. Ada beberapa lapangan dan beberapa bangunan besar di dalam kompleknya.
Namun saat masuk ke sana kami terganggu dengan bau kemenyan. Dari jauh aku melihat ada seseorang yang sedang duduk di tanah melipat kakinya dengan berbagai sesaji dan kemenyan yang dibakar berada di hadapannya. Di sekitar sosok yang seperti dukun itu berdiri beberapa petugas panti yang mengawasinya. "Punten Pak, ini sedang apa ya?" tanyaku mencoba meminta penjelasan dari mereka. Mas Danan ya? Singgih Mas, ini permintaan kepala panti untuk manggil orang pintar untuk menangani kasus ini. Jelas Mas Singgih salah seorang pengawas panti. "Dukun?" tanyaku. "Iya Mas, biarin aja dulu, ikutin maunya Pak Kepala," balas Mas Singgih. Aku pun menoleh kepada Cahyo. Ia pun menggeleng mengisyaratkanku agar tidak ikut campur dengan ritual dukun itu. Aku pun memperkenalkan Cahyo pada Mas Singgih, dan beliaulah yang akhirnya menemani kami berkeliling panti sesuai permintaan Bu Ranti. Satu persatu lorong panti asuhan kami lalui. Bangunan ini jelas sudah tua. Namun mata batin kami tidak menemukan keberadaan makhluk gaib yang biasa menghuni bangunan angker. Disitulah aku dan Cahyo menyadari salah satu alasan setan-setan penunggu menghilang dari kediamannya adalah keberadaan sosok lain. Sosok yang lebih kuat dan lebih jahat dari mereka. "Mas Singgih, kami menginap di sini gak apa-apa kan?" tanyaku. "Gak apa-apa Mas, nanti bisa bareng di kamar anak-anak cowok," balas Mas Singgih. "Terima kasih ya Mas, tapi mungkin nanti kami lebih banyak tidur di luar, di kursi tunggu mungkin Mas," balasku. Mas Singgih pun menggaruk kepalanya sembari sedikit menoleh ke arah dukun itu. "Duh, gimana ya? Katanya dukun tadi juga mau jalanin ritual nanti malam. Katanya dia juga mau perang sama setan berwajah sebelah itu Mas," jelas Mas Singgih. Sontak aku saling bertatapan dengan Cahyo. Saat itu keputusan kami semakin bulat. Kami harus menginap di tempat ini untuk menghindarkan anak-anak panti dari sesuatu yang mungkin saja terjadi. Terdengar suara bel berbunyi dari arah sekolah, dan tak lama kemudian anak-anak panti berdatangan dengan berbagai keluhannya. "Pak, anak-anak belum ketemu ya?" tanya salah seorang dari mereka. Mas Singgih hanya menggeleng sembari memaksakan senyumannya. "Sabar ya, nanti mainnya kalau keadaan sudah benar-benar aman," balas Pak Singgih. "Kita bantu cari aja ya Pak," tawar anak panti yang lain. Jangan, polisi nyari aja gak ketemu, apalagi kita. Udah deh, jangan aneh-aneh," balas teman anak itu. Mereka pun segera masuk ke dalam kamar untuk berganti baju sebelum menghabiskan siang mereka di tempat ini. Sampai waktu yang belum ditentukan, mereka dilarang untuk keluar panti selain untuk sekolah. Namun ada satu yang menarik perhatianku. Ada salah satu seorang anak perempuan dari mereka yang tidak kembali ke kamarnya. Ia terlihat hanya berdiri di sudut lorong memandang kami dari jauh. Ada yang berbeda darinya. Ia mengenakan seragam yang sudah lusuh seperti bukan seragam zaman sekarang. "Mereka masih di sini," ucap anak perempuan itu. Aku dan Cahyo pun mulai memperhatikan anak itu. Sepertinya anak itu memang menunggu anak-anak lain untuk pergi. "Mereka masih di sini, tapi bila semakin lama berada di sana, mungkin saja mereka tak akan bisa kembali." Anak itu pun berjalan melewati kami. Ia tidak masuk ke kamar seperti anak-anak lainnya dan malah masuk ke sebuah gudang di balik tangga yang tak jauh dari tempat kami berada. Kami mencoba mengikutinya dan saat berada di depan gudang, anak itu sudah berada di atas salah satu lemari tua. Wajahnya kini berubah. Sebagian wajahnya penuh luka bakar. Ia hanya terduduk di sana sembari memainkan kakinya. "Gak coba kamu tenangin, Nan?" tanya Cahyo. "Iya, tapi sepertinya dia punya petunjuk tentang hilangnya anak-anak itu. Mungkin setelah masalah ini selesai," balasku pada Cahyo. Cahyo mengangguk setuju. Kami pun berpaling dan mencoba mencari petunjuk lain. Saat itu kami merasa bulu kuduk kami berdiri seolah ada sosok yang memperhatikan kami dari belakang kami. Kami tahu dengan jelas bahwa ini adalah hawa keberadaan setan anak kecil itu. Saat perbatasan siang dan malam, disitulah mereka mungkin terlihat. Anak itu kembali mencoba memberikan petunjuk. Sebenarnya aku ingin bertanya lebih banyak kepadanya, namun sepertinya hantu itu sulit untuk didekati. Terbukti sekarang ia dengan cepat sudah berpindah tempat berada di belakang kami. Wajahnya berubah begitu seram dengan kulit wajah yang meleleh. Aku menelan ludah berusaha menahan takut dari wujud anak itu agar tidak tersinggung. Aku dan Cahyo tahu dengan jelas, sosok anak ini memiliki energi yang luar biasa.
Sepertinya ia salah satu penunggu tertua di tempat ini sehingga ia tidak meninggalkan tempatnya walau dengan keberadaan setan wanita berwajah sebelah itu. Sesuai petunjuk sosok anak penunggu gudang itu, aku dan Cahyo sudah berjaga menanti maghrib sembari menikmati pemandangan anak-anak panti yang menghabiskan waktunya dengan berbagai cara. Tepat saat azan berkumandang, hawa di tempat ini terasa begitu berbeda. Tanpa disuruh, anak-anak panti segera meninggalkan aktivitasnya dan memasuki ruang makan. Mas Singgi sudah memperhatikan mereka agar selalu berada di ruang yang sama dan jangan terlalu lama terpisah. Terdengar suara langkah kaki yang berjalan di salah satu lorong panti. Aku merasa ada yang janggal dengan itu dan segera menghampirinya. Dan tak ada siapa-siapa. Tak ada siapapun di sana. Bahkan saat aku memastikan dengan mata batinku pun tetap saja aku tidak melihat sosok apapun. Namun sekali lagi langkah kaki terdengar. Kali ini tak jauh di belakangku. Namun saat aku menoleh ke belakang, terlihat kabut tipis yang memperlihatkan seorang anak yang berjalan dan menghilang lagi begitu saja. Danan! Cahyo memberiku isyarat, sepertinya ia juga menyadarinya. Benar ucapan hantu anak gudang itu, kita dapat sedikit petunjuk. Balasku pada Cahyo. Anak-anak itu masih di tempat ini. Ia terjebak di alam lain dan tak dapat kami gapai. Selama ini mereka terus berjalan mencari cara keluar dari kabut-kabut itu. Sesekali mereka muncul namun mereka tidak sadar bahwa sebagian tubuhnya tengah melintasi alam manusia. Sayangnya biar bagaimanapun kami mencoba, tak satu pun dari kami yang berhasil mendapatkan jejak mereka. Percuma, hanya ada satu cara untuk membawa mereka kembali. Suara itu terdengar dari langkah kaki seseorang yang mendekat ke arah kami. Ia adalah dukun yang tadi melakukan ritual. Sampai saat ini pun ia masih membawa tungku kemenyannya mengelilingi tempat ini dan mengasapi beberapa bagian bangunan. Kami pun menoleh ke arahnya dengan sedikit berhati-hati. Saya Mbah Hamdan, warga desa sebelah, desa Sukmajaya. Saya sudah mendengar tentang kalian dari Kang Asep dan almarhum Kuswara sebelum kepergian kalian ke Imah Lewung. Dukun itu memperkenalkan namanya kepada kami. Iya Mbah, saya Danan. Ini teman saya namanya Cahyo. Balasku yang berusaha ramah, terlebih saat aku mengetahui bahwa beliau kenal dengan Pak Kuswara. Berarti Mbah Hamdan kenal dengan almarhum Pak Kuswara? Cahyo memperjelas. Sangat kenal. Dulu beliau meminta bantuan saya untuk menangani Imah Lewung. Namun dulu saya terlalu takut. Tapi tidak kali ini. Tanpa adanya Kuswara, saya harus bisa menjaga desa ini. Jawab Mbah Hamdan. Terlihat Mbah Hamdan sudah lebih berumur. Namun dari perkataannya, ia seperti begitu hormat dengan Pak Kuswara. Mungkin kami salah menilai karena Mbah Hamdan menggunakan ritual yang berbeda dengan keyakinan kami. Yang mungkin saja ritual itu adalah jalan sesuai kepercayaan Mbah Hamdan untuk meminta pertolongan kepada Maha Pencipta. Lantas cara apa yang Mbah pikirkan untuk membawa anak-anak itu kembali? Tanyaku. Hanya ada satu cara yang saya pikirkan. Memancing makhluk itu keluar. Ucap Mbah Hamdan. Aku kembali beradu pandang dengan Cahyo. Cara itu mungkin saja berhasil, namun kami benar-benar tidak terpikirkan cara untuk melakukan hal itu. Bagaimana caranya, Mbah? Tanya Cahyo. Berikan apa yang dia minta, biar saya saja yang memikirkan. Jika berhasil, mungkin kalian akan dibutuhkan untuk melindungi anak-anak yang masih selamat. Ucapnya yang segera berpaling dan pergi meninggalkan kami. Aku penasaran dengan rencana Mbah Hamdan, namun ucapannya juga benar. Kami harus menjaga anak-anak dan seluruh penjaga panti yang selamat. Ya sudahlah Nan, kita ngalah dulu. Toh Mbah Hamdan yang sampai di sini duluan kan? Ucap Cahyo yang sepertinya penasaran dengan rencana Mbah Hamdan. Walau begitu aku yakin, Cahyo sudah gregetan untuk segera menyelesaikan masalah ini dengan caranya. Kamar anak-anak ini terdiri dari 5 kasur tingkat. Artinya ada 10 anak yang harusnya tidur di kamar ini. Namun kali ini hanya ada 6 anak yang tertidur. Kami menggunakan 2 kasur di bawah untuk istirahat sebentar sembari menunggu Mbah Hamdan menyelesaikan ritualnya. Setelahnya mungkin kami baru bisa leluasa melakukan tujuan kami. Katanya hantu perempuan itu akan muncul saat hujan. Anak-anak itu juga hilangnya setelah hujan berhenti. Tiba-tiba salah seorang anak panti terduduk dari kasurnya seolah ingin menceritakan sesuatu kepada kami. Yang benar, biasanya yang keluar waktu hujan itu kan kodok, bukan setan. Balas Cahyo yang kupahami bahwa ia ingin membuat anak-anak itu lebih santai. Yah mas, masa setan disamain sama kodok? Balas yang lain.
Tapi benar mas, si Pur sempat hampir hilang sama yang lain. Tapi waktu itu dia berhasil sampai di bawah atap duluan menghindari hujan dan cuma dia yang gak hilang. Pur? Aku menengok pada seorang anak yang ia maksud. Ia tengah termenung sendirian di kasurnya seolah menyimpan rasa takut yang tak mampu ia ceritakan. Benar Pur? Tanya Cahyo. Ia mengangguk mengiyakan cerita teman-temannya itu. Makhluk itu selalu berbisik kalau dia mencari kepala bayinya. Tapi entah kenapa aku merasa bahwa tujuannya bukan itu. Seperti sesuatu yang lebih jahat. Jelas Pur. Sesuatu yang lebih jahat. Itu memang ucapan seorang anak kecil. Tapi entah mengapa raut wajahnya menggambarkan sesuatu yang benar-benar mengerikan tentang makhluk itu. Sudah, jangan dipikirin. Nanti malah gak bisa tidur. Pokoknya ingat aja, kalau hujan yang datang bukan setan. Tapi apa ya? Tanya Cahyo. Kodok kali mas, jawab mereka. Nah, itu pinter. Balas Cahyo yang segera menarik sarungnya menyelimuti dirinya dan menjatuhkan diri ke kasur. Aku pun mengikuti dirinya dan mengambil posisi tidur. Bila tidak begitu, mungkin anak-anak tidak akan mau tidur. Hujan turun begitu deras. Tak ada satupun binatang yang terlihat. Bahkan cahaya rembulan hampir tertutup sempurna oleh awan hujan. Entah mengapa aku melihat hujan saat ini seperti membentuk sebuah tirai yang membuat tempatku berada seolah terpisah dengan beberapa langkah di hadapanku. Namun di tengah kebingunganku, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki anak kecil. Itu adalah Pur. Ia berlari cepat ke arahku di tengah hujan dari arah tirai tetesan air itu. Mas, kok kodok yang luar serem? Ucap Pur. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Namun dalam hitungan detik tiba-tiba setengah wajah Pur terbelah dan memuncratkan darah tepat di hadapanku. Di belakangnya terdapat seorang perempuan berbaju Belanda yang mengayunkan kapaknya ke arah kepala Pur. Ia juga sama seperti keadaan Pur saat ini. Wajahnya hanya tersisa sebelah. Setelahnya sontak aku terbangun sambil memanggil sosok anak di dalam mimpiku tadi. Aku menoleh dan mendapati Pur masih tertidur di kasurnya. Aku pun bernafas lega dan berusaha menenangkan diri. Namun samar-samar rintik hujan terdengar dari arah luar. Aku melihat Cahyo sedang berdiri di depan jendela dengan wajah yang geram. Panjul, kenapa? Tanyaku. Ia tidak menjawab dan masih terus memantau dari jendela tentang apa yang terjadi di luar seolah siap menerjang keluar kapan saja. Suara bayi. Aku mendengar suara bayi menangis di antara rintikan hujan di luar. Sial, jadi ini yang dimaksud oleh Mbah Hamdan dengan memberikan apa yang makhluk itu inginkan. Aku pun meninggalkan tempat tidurku dan bergegas menuju pintu keluar. Namun Cahyo segera menahan dan menarikku dari arah jendela. Kita gak bisa ninggalin anak-anak ini. Ucap Cahyo yang menunjukkan kepadaku keadaan di halaman tengah komplek panti asuhan ini. Gila, dalam waktu beberapa jam saja tempat ini sudah berubah 180 derajat. Di bawah rintikan hujan itu tengah berdiri roh perempuan berwajah sebelah itu. Satu tangannya menggendong bayi dan satu tangannya menggenggam kapak yang terlihat berlumuran darah. Sialnya makhluk itu tidak sendirian. Di sekitarnya bahkan hanya beberapa langkah dari jendela tempat kami menyaksikan pemandangan itu bergentayangan makhluk-makhluk dengan tubuh yang tidak lengkap. Di beberapa penjuru bangunan bahkan terlihat kakek-kakek dan nenek-nenek yang tengah merangkak di dinding-dinding panti. Ah, itu yang aku cari. Setan berwajah sebelah itu membuang bayi tanpa kepala di tangannya dan menjulurkan tangan ke arah Mbah Hamdan yang tengah meletakkan seorang bayi yang terus saja menangis di hadapannya. Dibuang? Berarti bayi itu bukan anaknya. Aku pun menoleh ke arah Pur. Ucapannya memang benar. Perkataan makhluk itu tentang mencari kepala bayinya bukanlah tujuannya. Lantas apa? Dan siapa setan-setan yang muncul bersamaan dengan itu? Kemudian terdengar suara dari salah satu jendela lain di kamar ini. Ada sesuatu yang memukulinya dari luar. Setan! Setan! Tiba-tiba Pur terbangun dan panik dengan apa yang dilihatnya dari luar jendela. Anak-anak panti lainnya pun ikut terbangun mendengar reaksi Pur. Hah? Apa itu? Setan! Sosok kakek bertubuh hitam kering merangkak mencoba masuk ke dalam kamar. Mereka semua pun berlari ke arahku dan Cahyo. Namun saat menyadari setan itu tidak masuk ke kamar ini, aku cukup tenang. Sudah kamu pasang pagar gaib? Tanyaku pada Cahyo. Sudah, tapi sepertinya gak akan bertahan lama. Balas Cahyo.
Kaca-kaca jendela bergetar seolah menahan tenaga besar dari luar yang mencoba menerobos ke dalam. Jelas aku tidak bisa diam saja. Kalian kumpul di sini ya, coba ulangi bacaan-bacaan ini. Aku mencoba mengajarkan anak panti untuk terus melafalkan doa untuk melindungi diri dari makhluk-makhluk itu. Sementara itu aku harus mengetahui keadaan para penjaga dan pengurus panti. Cahyo, titip tubuhku, ucapku pada Cahyo. Aku bersila di salah satu kasur dengan menggenggam keris raga sukma di hadapanku. Dalam sekejap aku memisahkan sukmaku dari tubuh dan melesat menuju ke ruangan lain. Dengan cara ini aku bisa kembali ke tubuhku kapanpun bila terjadi masalah dengan anak-anak. Ada 3 kamar yang diisi oleh pengurus panti yang tinggal di sini. Salah satunya adalah kamar Mas Singgih. Dan hampir saja aku terlambat. Di atas tubuh Mas Singgih tengah berjongkok seorang nenek berbaju lusuh dengan kedua kaki di atas dada Mas Singgih. Tubuh Mas Singgih gelisah penuh keringat seperti sesak untuk bernafas. Namun walau begitu, ia seperti tidak bisa tersadar dari tidurnya. Jangan ganggu. Nenek itu menoleh ke arahku mencoba mengancamku. Aku merasa ada yang berbeda dengan makhluk ini. Tidak seperti hantu nenek biasa yang rohnya masih penasaran. Seperti ada yang mengikat dan ada hal yang berbeda yang tak bisa kujelaskan. Aku mencoba membacakan ayat-ayat suci untuk mengusir sosok itu. Seketika wajahnya geram dan seluruh kaca jendela di bangunan ini bergetar. Panas, panas. Setan itu merasa terbakar, namun ia terus tertawa dan sama sekali tidak beranjak dari tubuh Mas Singgih. Tinggalkan tubuh itu, perintahku pada nenek itu. Tidak sudi. Ia terus tertawa walaupun aku terus membakarnya dengan membacakan ayat-ayat suci di hadapannya. Sementara itu wajah Mas Singgih mulai membiru. Sepertinya ini adalah batasnya. Tidak ada cara lain. Aku pun melesat mendekat ke sosok nenek itu dan menusukkan keris raga sukma dan mendorongnya hingga terjatuh dari tubuh Mas Singgih. Hantu itu terus tertawa walaupun tubuhnya sudah berlubang oleh kerisku. Ia seperti tidak merasakan rasa sakit. Makhluk itu menggenggam tanganku dan mencabut kerisku dari tubuhnya. Ia mengangkat tanganku dan menatap keris itu sembari tersenyum. Belum sempat aku menarik tanganku, tiba-tiba ia menggerakkan tanganku dan menusukkan keris raga sukma kembali ke tubuhnya. Tidak hanya sekali, tapi berkali-kali hingga tubuhnya berlubang dan mengeluarkan asap hitam. Dia kesakitan namun sosok itu terus tertawa menatapku. Pembunuh, ucap makhluk itu kepadaku. Sesudahnya sosok itu seperti menguap dan sirna dari hadapanku. Apa-apaan ini? Makhluk itu sama sekali tidak takut. Ia bahkan menghabisi dirinya sendiri. Terlebih, makhluk itu menyebut aku pembunuh. Jelas saja aku tidak menganggap serius ucapan itu. Mengalahkan setan seperti mereka memang sudah seharusnya kulakukan. Tapi entah mengapa perasaanku tidak enak. Aku tidak mau terlalu memikirkan hal itu dan mulai mendekati Mas Singgih. Mas, bangun, bisikku di telinganya. Mas Singgih pun tersadar dan terengah-engah. Ia menoleh ke segala arah di ruangannya dan ia terlihat tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Aku tahu ia tidak bisa melihatku, namun aku membisikkan kepadanya untuk mengumpulkan penjaga panti yang lain untuk mengumpulkan mereka semua dan anak-anak lain di kamar di mana Cahyo berada. Mas Singgih sempat kaget, namun sepertinya ia mengenaliku dan mengerti. Aku pun mendahului dirinya menuju ruang penjaga yang lain dan mendapati bahwa setan-setan di sana belum sempat menyerang mereka, seperti apa yang terjadi kepada Mas Singgih tadi. Aku membacakan lantunan doa untuk melindungi mereka hingga makhluk-makhluk itu menjauh. Kemudian Mas Singgih menggedor pintu kamar mereka dan dengan segera mengajak mereka keluar. Pak Ji, Kang Apri, bangun, cepat keluar. Mas Singgih menggedor pintu itu sembari gemetar. Bagaimana tidak? Di belakangnya tengah berseliweran setan-setan serupa yang menindih dirinya tadi. Walaupun tidak memiliki kemampuan melihat makhluk gaib, setan-setan itu memiliki energi yang kuat sehingga terlihat oleh Mas Singgih. Astagfirullahalazim. Kang Apri tercengang melihat pemandangan itu. Ia tidak henti-hentinya membaca doa dan mengikuti instruksi Mas Singgih. Tenang aja, aku akan membantu kalian sampai ke kamar anak-anak. Bisikku sekaligus membukakan jalan untuk mereka bertiga. Kami menjemput ke kamar anak perempuan yang hanya berisi 5 orang. Beruntung pagar Cahyo mampu mencapai tempat itu dan bisa bertahan. Mereka pun akhirnya membangunkan mereka dan membawanya untuk berkumpul di kamar anak laki-laki. Kedatangan kami mengagetkan anak-anak di kamar, namun Cahyo sepertinya sudah menunggu kami. Aku menyadari suara tangisan bayi itu kini mulai tidak terdengar.
Aku pun keluar dan menyaksikan Bahamdan tengah memegang sebuah boneka lusuh yang telah diikat oleh tali yang terbuat dari serat akar. "Kau tidak punya tempat di alam ini," ucap Bahamdan sembari meletakkan boneka itu di atas tungkunya yang menyala. Setan itu terlihat terbakar dan meringis kesakitan di tengah hujan. Ia tidak mampu bergerak. Sepertinya itu adalah ulah dari ilmu Bahamdan. Walau begitu, ia tidak gentar dan terus menatap mata Bahamdan dengan tajam seolah ingin membalas perbuatannya berkali-kali lipat. Aku dan Cahyo pun keluar untuk memastikan tak ada orang lagi. Namun kami tidak menyangka dengan apa yang kami lihat. Dedemit-dedemit berwujud kakek-kakek dan nenek-nenek merangkak mengepung bangunan ini pun tersadar bahwa tidak ada orang yang bisa mereka serang. Mereka pun mulai mengincar ruangan ini secara serentak. "Pokoknya jangan ada yang keluar," perintah Cahyo berteriak ke arah orang-orang di dalam kamar. Ia pun menutup pintu kamar rapat-rapat dan berdiri seorang diri di pintu luar. Cahyo mengikat sarungnya erat-erat dan mulai menendangi makhluk-makhluk yang mendekat satu persatu. "Bocah kualat, gak sopan sama orang tua," ucap makhluk itu, namun makhluk itu berucap sembari mencoba menerkam Cahyo. "Mana ada kakek-kakek orang tua bisa melompat-lompat kayak kalian?" teriakku sembari menghalau makhluk yang hampir menerkam Cahyo. Anehnya sama seperti makhluk di kamar Mas Singgih tadi. Mereka sama sekali tidak merasa gentar. Mereka tetap tertawa setiap kami menyerang mereka. Sembari bertarung, sebenarnya ada yang aku cari. Suara bayi yang menghilang tadi. Kemana bayi yang Bahamdan gunakan untuk memancing setan itu? Sementara itu aku tersadar akan sesuatu yang berbeda di antara hujan di halaman tengah. Ada rintikan yang membentuk tirai di dekat makhluk itu. "Jul, bisa tahan mereka sebentar kan?" tanyaku pada Cahyo. Cahyo menoleh dan menyadari hal yang sama denganku. Ia mengangguk mengerti dengan apa yang akan aku lakukan. "Hati-hati, jangan gegabah," perintah Cahyo. "Sepertinya kamu yang harus berhati-hati," balasku yang sebenarnya cukup khawatir melihat Cahyo menghadapi setan-setan itu seorang diri. "Tenang aja, aku gak sendiri kok," balas Cahyo. Tepat setelah kepergianku terdengar suara raungan makhluk seperti kera raksasa yang berasal dari tubuh Cahyo. Aku pun sedikit bisa tenang meninggalkannya. Dan benar saja, saat aku melewati rintik hujan di sekitar hantu wanita itu, tiba-tiba aku sudah berada di sebuah tempat yang dikelilingi dengan kabut. Dari jauh terdengar suara langkah kaki anak kecil yang berjalan tanpa arah. Aku segera mencarinya dan segera menemukan seorang anak. "Hei, tunggu!" teriakku pada anak itu. Anak itu terhenti sebentar dan menoleh ke arahku. "Kalian anak panti kan?" tanyaku. Anak itu tidak menjawab dan malah kembali berlari masuk ke dalam kabut. "Ada yang datang!" Samar-samar aku mendengar ada suara anak kecil yang berbicara dengan temannya. Suara langkah kaki anak lainnya terdengar lagi dari balik kabut. Aku mencoba mendekat namun anak itu sudah tidak ada. "Siapa?" "Gak tahu, orang gede, gak kenal tapi wajahnya gak asing." Suara itu masih terdengar dari balik kabut. "Warga kampung Sukmaraya?" "Dibilang aku gak tahu." Aku pun berhenti mengejar mereka. Sepertinya mereka memang menghindariku entah karena takut atau karena alasan lain. "Jangan takut, saya keponakannya Bu Ranti. Saya kesini buat ngebawa kalian keluar dari sini," teriakku saat itu. Entah teriakanku terdengar atau tidak, namun suara bisikan anak-anak itu pun terhenti. Dari balik kabut terlihat ada beberapa anak-anak yang muncul ke arahku. Aku mengenalinya beberapa, namun mereka tidak berkata sepatah kata pun sama sekali dan kembali pergi meninggalkanku. Aku pun mengejar mereka masuk ke dalam kabut. Samar-samar terlihat bayangan pepohonan di sekitar sementara aku terus mengikuti langkah kaki anak-anak itu. Mungkin saja mereka memang menginginkanku untuk mengejarnya. Dan benar saja, aku sampai ke tempat yang benar-benar tidak kusangka. Anak-anak itu menuntunku ke sebuah tempat di balik kabut. Sebuah bangunan besar dengan arsitektur Belanda. Di sini hujan terus mengguyur. Ada halaman yang luas dengan berbagai bilik. Namun bangunan ini sudah begitu tua dan terasa sangat mengerikan. Mereka memasuki tempat itu tanpa rasa takut. Aku yang khawatir jelas mengikuti mereka dan mulai menyadari tempat apa yang aku masuki. Rumah sakit jiwa. "Mas, di sini!" teriak salah satu anak memanggilku. Aku pun mengikuti mereka dan sampai pada sebuah ruangan terbuka besar dengan pemandangan yang membuat aku tercengang. Ada belasan orang terikat di rantai tembok-tembok bangunan itu. Kondisi mereka begitu mengenaskan.
Hampir tak ada lagi pakaian yang menempel di tubuh yang kurus kering dan penuh dengan luka itu. "Ini apa?" tanyaku pada anak-anak yang tadi menunjukkan tempat ini kepadaku. "Maaf ya mas, kami gak bisa ngomong apa-apa dan langsung ajak masnya ke sini. Kami takut kalau gak begitu, masnya langsung ajak kami pergi tanpa bisa menunjukkan tempat ini," ucap anak itu. "Iya mas, saya Rustam dan dia Hasan. Mereka yang di belakang juga anak-anak panti yang tersesat di sini mas," tambah anak yang mengaku bernama Rustam itu. Aku pun mulai mengerti kondisinya, namun aku belum mendapatkan jawaban atas semua yang ada di hadapanku saat ini. "Sini nak, biar saya yang jelaskan." Terdengar suara lemah seorang nenek yang juga terikat di rantai itu. Aku pun mendekat. Melihat kondisi nenek itu, aku bahkan tidak yakin apakah dia bisa bercerita atau tidak. Nenek benar bisa cerita ke saya," aku memastikan. "Tenang saja, kami tidak dibiarkan untuk mati. Dengarkan saja ya," ucap nenek itu. "Tidak dibiarkan untuk mati." Kata-kata itu benar-benar membuat aku merasa harus memperhatikan nenek itu dengan serius. Nenek itu bercerita bahwa bangunan tempat kami berada saat ini adalah sebuah rumah sakit jiwa yang menurut pengakuannya terakhir beroperasi jauh puluhan tahun yang lalu. Saat itu Belanda masih mendiami tanah ini dan merekalah kasta tertinggi di desa itu. Suatu ketika ada seorang nyonya Belanda yang dimasukkan ke rumah sakit jiwa tersebut. Eva namanya. Ia dituduh sebagai dalang pembunuh suaminya seorang menir Belanda dan gundik-gundiknya. Saat suaminya menikahi seorang nyai, istrinya Eva sudah tidak setuju. Namun suaminya bersikeras untuk menikahi perempuan pribumi itu. Bukan tanpa alasan. Eva memiliki sifat-sifat emosional yang membuat sang menir tidak bisa bahagia hidup bersamanya. Ia bahkan bisa marah kapan saja dan saat kesal ia mulai bertingkah dengan kejam. Melemparkan gelas ke wajah sang menir. Bahkan tak segan menusukkan pisau buah pada babunya ketika kesal. Wajah senang sang menir yang hidup dengan gundik-gundiknya membuat Eva itu memendam rasa dendam. Terlebih saat sang gundik melahirkan anak yang sudah bertahun-tahun belum bisa dimiliki oleh pasangan Belanda itu. Beberapa hari saat anak itu lahir, Eva sudah tidak mampu lagi menahan perasaannya. Dari balik jendela, ia melihat suaminya sedang berbincang bahagia sembari bercengkerama dengan gundiknya. Eva pun ikut bergabung dengan mereka. Ia bertingkah begitu baik saat melihat anak itu dan meminta izin untuk menggendong dan bermain dengan anak itu sebentar. Namun ternyata itu hanyalah kedok. Eva mengembalikan bayi itu pada sang gundik dengan kondisi tanpa kepala. Ia tertawa begitu senang melihat ekspresi sang gundik yang menangis melihat nasib anaknya itu. Saat gundik itu ingin memberitahu sang menir, ia mengambil kapak yang sudah ia siapkan dan menghantamkannya di tubuh gundik itu. Teriakannya dan suara berisik dari ruangan itu memancing menir untuk datang ke sana. Eva menyambut suaminya dengan gaun yang sudah berlumuran darah. Mengetahui ada sesuatu yang tidak beres, sang menir pun memanggil penjaga. Sayangnya saat ia berpaling lagi, sebuah kapak sudah berada tepat di lehernya dan dalam sekejap memisahkan kepalanya dari tubuhnya. Penjaga yang melihat kejadian itu segera menangkap Eva. Namun seolah tak ada penyesalan, ia tertawa menikmati saat-saat itu. Keluarga sang menir sempat membawa perempuan itu ke pengadilan. Namun hukum yang dituntutkan dari pengadilan dianggap tidak memuaskan mereka. Hingga akhirnya mereka bisa meyakinkan pengadilan bahwa Eva mengalami gangguan jiwa. Dengan kekuasaannya, keluarga sang menir menitipkan Eva di rumah sakit jiwa, sebuah rumah sakit yang juga dikelola oleh orang-orang Belanda. Bukan untuk mengobati Eva, melainkan untuk menyiksa Eva sekejam-kejamnya di tempat itu. Rumah sakit jiwa yang dimaksud bukanlah rumah sakit jiwa pada umumnya. Tempat itu hanyalah kedok untuk mereka agar leluasa melakukan penyiksaan maupun eksperimen terhadap orang yang dimasukkan ke dalam tempat itu. Tahu apa yang akan terjadi dengan perempuan itu? Setiap malam ia ditelanjangi dan diikat di sebuah bangsal. Setelahnya seorang pasien pria rumah sakit jiwa yang sudah diberi obat perangsang dimasukkan ke bangsal itu. Perempuan itu harus merasakan diperkosa oleh pasien-pasien yang memiliki gangguan jiwa itu setiap malam. Sulit membayangkan apa saja yang dilakukan pasien-pasien itu terhadap Eva. Hingga akhirnya Eva hamil oleh salah satu dari mereka. Eva merasa terkutuk saat tubuhnya dihamili oleh orang-orang gangguan jiwa. Namun saat itu penderitaannya baru saja dimulai. Dalam kondisi hamil, ia harus menghadapi lebih dari satu pria setiap malam. Ada juga waktunya saat ia dimandikan dan didanani cantik. Namun itu hanya saat ia dipanggil oleh pimpinan rumah sakit. Untuk apa lagi selain untuk memuaskan nafsu menyimpang sang pimpinan rumah sakit. Sampai suatu ketika anak dari Eva pun lahir.
Saat itulah siksaan akan dirinya mulai berhenti. Walau ia mengutuk anaknya, instingnya sebagai seorang ibu tetap membuatnya merawat bayi itu. Terlebih, mungkin bayi itulah satu-satunya manusia yang tidak menyakiti dirinya. Tapi sayangnya, itu juga merupakan bagian dari rencana mereka. Di suatu malam, bayi itu diambil dari Eva. Para petugas rumah sakit meletakkan bayi itu di sebuah meja yang sudah disiapkan di hadapan bangsal berjeruji Eva. Ada keluarga sang menir di sana. Saat melihat sebuah benda, Eva tiba-tiba menangis histeris. Namun tangannya terikat dan jeruji bangsalnya terkunci. Ia melihat sebuah kapak tertancap di meja tak jauh dari anaknya dibaringkan. Itu adalah kapak yang ia gunakan untuk membunuh anak dari menir dan gundiknya itu. Apa yang ditakutkan Eva ternyata benar. Salah satu seorang dokter rumah sakit itu melakukan hal yang sama persis terhadap anaknya seperti apa yang Eva lakukan kepada anak menir. Eva melihat sendiri bagaimana kepala anaknya terpisah dari tubuhnya. Namun, itu bukanlah akhir. Eva terus hamil dan setiap anaknya dilahirkan, pemandangan serupa selalu terjadi, di mana anaknya akan berakhir dengan naas. Hingga suatu ketika ada pertempuran di daerah itu. Tentara Belanda bertarung dengan pendekar-pendekar berilmu. Bukan untuk membebaskan tanah ini dari orang-orang Belanda itu. Namun pendekar-pendekar itu hanya ingin menguasai apa yang saat ini sudah dikuasai oleh orang-orang Belanda itu. Termasuk babu dan gundik yang mereka miliki. Rumah sakit jiwa pun tak luput dari penyerangan. Anehnya setiap peluru dari penjaga dan prajurit tak ada yang mampu menembus tubuh pendekar itu. Awalnya mereka ingin membunuh orang-orang Belanda di rumah sakit itu. Namun saat melihat Eva, mereka menyadari ada sesuatu yang menarik dari dirinya. "Aku tawarkan sesuatu kepadamu," ucap pendekar itu. Eva pun tidak peduli dan hanya terbaring dengan tatapan kosong dengan tubuh yang masih berantakan hasil pemerkosaan semalam. Pendekar itu tahu dengan persis bahwa Eva menyimpan dendam yang sangat begitu dalam. "Ku beri jalan agar kau bisa membalaskan dendammu." Pendekar itu melanjutkan pembicaraannya. Mendengar ucapan itu, Eva beranjak dari kasurnya dan mendekatkan langkahnya menuju jeruji bangsal. "Balas dendam? Mereka mati pun aku tidak akan puas," ucap Eva. "Aku suka denganmu," tawa pendekar itu. Ia pun mendekatkan kepalanya kepada Eva. "Akan kubuat mereka tidak bisa mati. Akan kujadikan tempat ini hanya milikmu. Kau bebas menyiksa mereka, membunuh dan menyakiti mereka. Namun mereka akan kembali pulih untuk kau siksa lagi." Mata Eva terbelalak dan mulai tersenyum membayangkan apa yang bisa ia lakukan kepada orang-orang yang telah menyiksanya selama ini. "Lalu apa syaratnya?" tanya Eva. Pendekar itu mengeluarkan sebuah keris kecil berbilah hitam dan menunjukkannya kepada Eva. "Mati, koyak lehermu dengan keris ini. Itu adalah perjanjian bahwa kau akan menjadi peliharaan kami keluarga Suganda." "Lalu," tanya Eva, "kau bisa berbuat apapun selamanya kepada mereka." "Bawakan juga keluarga suamiku," senyum Eva dengan semangat. Mendengar ucapan itu, Eva segera merebut keris hitam itu dan menusukkannya di lehernya tanpa ragu. Tak ada keraguan dalam dirinya, bahkan pendekar itu tidak menyangka akan tindakan itu. Tepat saat Eva terjatuh, pendekar itu mengambil keris yang berlumuran darah itu dan meneteskan di lidahnya. Ia mengambil sebuah kain untuk memindahkan darah dari keris itu dan membakarnya dalam sebuah tungku. Ia mencampur darahnya ke dalam api itu. "Kumpulkan semua orang di rumah sakit ini dan rantai mereka," perintah pendekar itu. Seluruh anak buah pendekar itu pun melaksanakan perintah. Semua dokter, pengawas, pimpinan baik yang orang Belanda maupun pribumi dirantai di tempat itu. Sebuah api besar menyala dari tungku milik sang pendekar. Dari dalam api itu muncul sosok roh dengan wujud seperti Eva. Seluruh petugas rumah sakit itu ketakutan menyaksikan sosok yang mereka siksa selama ini berubah menjadi setan. Pendekar itu menyelesaikan ritualnya. Kabut putih menutupi bangunan itu dan menandakan tempat itu berpindah alam lain. Pendekar itu memasukkan sesuatu ke mulut para petugas rumah sakit dan memaksa mereka untuk menelannya. Dan setelah semuanya selesai, pendekar itu pun pergi dari tempat itu. "Tempat ini dan segala isinya adalah milikmu," ucap pendekar itu. Roh Eva tersenyum lebar mengantarkan kepergian pendekar itu. Baru beberapa langkah pendekar-pendekar itu pergi, tiba-tiba terdengar teriakan kesakitan dari dalam bangunan. Sesaat setelahnya sebuah benda terpental dari dalam bangunan dan terjatuh di hadapan pendekar itu. Itu kepala dari salah satu dokter di rumah sakit jiwa itu. Kepala itu tidak mati.
Ia menganga kesakitan dengan mata yang terbelalak. Namun baru saja benda itu terjatuh, tiba-tiba kepala dokter itu terseret kembali ke tanah dan kembali masuk ke dalam bangunan. Terdengar tawa Eva puas menggema dari dalam rumah sakit jiwa itu. Eva mendapatkan cara balas dendam yang terbaik. Rah Suganda mengirim orang-orang dan bangunan rumah sakit jiwa itu ke alam yang menjadi tempat tinggal Eva, termasuk anggota keluarga Menir yang akhirnya mereka tangkap. Bahkan di tiap bangsal masih mendekam pasien-pasien rumah sakit jiwa yang menua yang menjadi pengikut Eva. Eva mati dengan dendam yang begitu besar. Ia tumbuh menjadi sosok Ingon Trah Suganda yang mematikan. Ia melakukan apapun yang diperintahkan kepadanya, mulai dari mencarikan tumbal, membunuh, bahkan membantai satu keluarga. Aku cukup kaget saat mengetahui bahwa hantu wanita berwajah sebelah itu bukanlah arwah penasaran. Ia ternyata dipelihara oleh Trah Suganda yang cukup gila dengan menjadikannya sebagai Ingon. "Apa yang terjadi bila aku melepaskan kalian?" tanyaku pada nenek yang dulunya merupakan salah satu perawat di rumah sakit itu. "Kami sudah terlalu lama di alam ini. Tubuh kami sudah lemah. Saat meninggalkan tempat ini, kami pasti mati. Tidak masalah untuk kami. Namun dengan kematian kami, Trah Suganda tak lagi memiliki kunci untuk mengendalikan roh Eva. Tidak ada yang akan tahu akan menjadi semengerikan apa makhluk itu," jelas nenek itu. Aku memang pernah mendengar bagaimana sebuah Ingon bila kehilangan tuannya. Ada yang kembali ke gunung, lembah, atau tempat asalnya. Dan ada yang lepas kendali mencari tumbalnya sendiri. Sepertinya aku harus mengurungkan niat untuk menolong mereka terlebih dahulu sampai menemukan cara yang aman. Sementara itu aku harus mengevakuasi anak-anak panti terlebih dahulu sebelum terjadi sesuatu kepada mereka akibat pengaruh dari alam ini. "Mas akan coba selamatkan mereka, tapi Mas harus pastikan kalian aman dulu," jelasku pada Hasan dan Rustam. "Iya Mas, kami hanya ingin menunjukkan ini saja. Kami gak tegang lihat mereka semua," jelas Hasan. Kami pun berkumpul dan meninggalkan bangunan mengerikan itu. Sepertinya aku bisa menemukan jalan keluar dengan mengikuti aliran kekuatan dari arah tempat aku masuk tadi. Tapi sebelum sempat keluar dari bangunan ini, mataku tersadar akan sesuatu. Bangsal-bangsal rumah sakit jiwa itu diisi pasien-pasien yang sudah menua. Wujud mereka persis seperti makhluk-makhluk yang menyerang Cahyo. Mereka terus tertawa walau diserang sebagaimanapun apa karena mereka memang punya masalah kejiwaan. Dan ada satu orang yang terbaring tak bernyawa dengan berbagai tusukan di tubuhnya. Aku ingat jasad itu. Ia adalah sosok yang menindih tubuh Mas Singgih. Apakah artinya sebenarnya mereka adalah manusia? Aku yakin di tubuhnya itu adalah bekas tusukan dari keris Raga Sukmaku. Tunggu, apa memang benar aku telah menjadi pembunuh?